Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara, pecinta masa depan negeri. Masih ingat Pak Presiden setelah melantik Kapolri baru? Beliau mengatakan harus super detil, rinci untuk memproses, melanjutkan sebuah pengaduan tentang Undang-Undang ITE. Dan pada beberapa selanjutnya juga menyinggung tentang kejaksaan bagaimana teman-teman kejaksaan super hati-hati juga ketika ada tema atau kasus Undang-Undang ITE. Pada hari ini, hal itu kita agak tercengang karena Undang-Undang ITE gak taunya belum masuk prolegnas, program legislasi nasional. Yang di belakang itu katanya koalisi masyarakat sipil, ketidakadilan Undang-Undang ITE sangat mudah ditemukan. Ayo kita baca sebuah berita, selanjutnya kita bahas seperti apa yang dikatakan mudah menemukan ketidakadilan di dalam Undang-Undang ITE. Begitu juga yang kita sempat tadi, bahwa belum masuk prolegnas. Kompas pada tanggal 10 Maret 2021, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network, SafeNet, Damar Juniarto mengatakan, ketidakadilan akibat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE mudah ditemukan. Kalimat itu sebagai pembuka dari berita. Damar mengatakan, praktek ketidakadilan masih terjadi sampai hari ini. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan masukan kepada tim kajian revisi Undang-Undang ITE yang dibentuk Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Damar mencontohkan kasus yang tengah ditangani SafeNet di Sumatera Barat terkait pasal mengenai ujaran kebencian. Menurutnya, pendekatan restoratif justice, keadilan restoratif, tidak berjalan seperti permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam penyelesaian kasus terkait dengan Undang-Undang ITE. Itulah awal dari pengantar berita tersebut. Jadi yang terjadi di Sumatera Barat, kata SafeNet tidak mempan, tidak berjalan sesuai dengan harapan, yaitu mungkin pada awal ya. Selanjutnya kita lihat Undang-Undang ITE justru menjerat mereka berdua menggunakan media sosial untuk mendapatkan keadilan dengan pasal ujaran kebencian. Pendekatan restoratif justice yang dikumandangkan Kapolri Listio Sigit tidak berjalan di Polda Sumatera Barat, menurut Damar. Jadi sesudah Kapolri Pak Sigit itu dilantik oleh Presiden, kemudian beliau menginstruksikan ke seluruh kepolisian di seluruh Indonesia, tetapi katanya tidak berlaku, tidak langsung dijalankan di Sumatera Barat, kata Damar. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid meminta pemberian amnesti oleh pemerintah kepada masyarakat yang sedang menjalani hukuman karena Undang-Undang ITE. Selain itu, ia meminta proses hukum yang sedang berjalan dihentikan sementara. Kemudian pembebasan tanpa syarat terhadap tahanan yang dijerat Undang-Undang ITE meski putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Selama menunggu kajian dan kepastian revisi Undang-Undang ITE, segenap jajaran Kemenko Polhukam dapat menimbang 3 usulan. Itu kata Usman Hamid. Jadi dia tolong dong
mereka-mereka yang terjerat sementara dibebaskan. Kan tahu saya setuju atau tidak. Menurut Usman, aparat penegak hukum dapat menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan SP3 dan surat penghentian penuntutan SKP2 di Kejaksaan. Sebab saat ini Undang-Undang ITE sedang dalam proses kajian pemerintah. Menarik ketika ada SP3 dan SKP2 ketika berproses karena undang-undangnya masih dikaji, kata Usman. Adapun wacana revisi Undang-Undang ITE digaungkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada pimpinan atau Rapim TNI Polri di Istana Negara pada 15 Februari 2021 meminta revisi Undang-Undang ITE dilakukan untuk bisa menjamin keadilan pada masyarakat. Bagaimana terkait dengan selanjutnya? Permintaan Jokowi tersebut direspon oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo dengan mengeluarkan surat telegram yang berisi pedoman penanganan perkara tindak pidana kejahatan siber yang menggunakan Undang-Undang ITE. Kemudian Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Johnny G. Plate menyebut bahwa pemerintah dengan menyusun pedoman interpretasi resmi atas Undang-Undang ITE. Namun demikian, dalam rapat Badan Legislatif DPR, Selasa, pemerintah dan DPR sepakat tidak memasukkan UU ITE dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2021. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli beralasan saat ini wacana revisi Undang-Undang ITE masih dalam pembahasan pemerintah. Jadi, belum masuk prolegnas pada 2021. Saudara, pecinta masa depan negeri, akhirnya pasal multitafsir berdasarkan catatan ICJR ada 2 pasal dalam Undang-Undang ITE yang dianggap multitafsir, yakni pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2. Misalkan melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Frasa melanggar kesusilaan dinilai memiliki konteks dan batasan yang tidak jelas. Hal ini yang menjadikan hal itu multitafsir. Selanjutnya terkait dengan pasal 28 ayat 2, ICJR juga menilai pasal ini tidak dirumuskan sesuai dengan tujuan awal perumusan tindak pidana tentang propaganda kebencian. Pasal itu memuat larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Pada prakteknya, pasal tersebut justru menyasar kelompok dan individu yang mengkritik institusi dan penyampaian ekspresi yang sah. Sedangkan menurut SafeNet, ada 9 pasal bermasalah dalam Undang-Undang ITE, salah satunya pasal 27 ayat 3, pasal ini dinilai dapat mengekang kegiatan berekspresi warga, aktivis, dan jurnalis. Selain itu juga mengekang warga untuk mengkritik pemerintah dan aparat penegak hukum. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah beberapa yang menjadi debatable atau perdebatan dalam rapat bersama. Teman-teman NGO dimintai masukan dan kemudian masukannya banyak. Asik ya ketika mendengarkan masukan-masukan itu tadi. Bahwa kata SafeNet yang perlu dicermati yaitu di Sumatera Barat tidak berjalan. Sangat mungkin hal ini juga di tempat lain. Mungkin yang tertera di dalam berita hanya contoh atau kasus di Sumatera Barat. Yang mana menurut SafeNet, ya ini perspektif ya.
tentunya saudara semuanya bisa melihat yang sebenarnya, bahwa mereka, maksudnya teman-teman kepolisian yang ada di Sumatera Barat, itu tidak menjalankan instruksi Kapolri. Apakah iya atau tidak, hal itu selanjutnya bisa dikerucutkan atau dibincangkan terkait dengan bagaimana keadilan pendekatan restoratif justice itu kemudian dijalankan. Jadi restoratif justice, keadilan restoratif yang ya bagaimana masyarakat itu tidak gampang menjadi korban, khususnya terkait dengan ujaran kebencian. Memang sangat sensitif terkait dengan kalimat atau tanda petik ujaran kebencian tersebut. Semoga hal ini juga tidak berkembang di mana-mana. Hanya itu sebuah contoh, meskipun itu pun juga perlu diuji juga. Kemudian menarik juga ketika pernyataannya Usman Hamid ya, bagi mereka yang kebetulan saat ini diproses hukum, maka SP3 dong, surat penghentian penyidikan dan penuntutan, karena undang-undangnya masih dibincangkan, masih dirapatkan, akan direvisi. Begitu juga mungkin tidak hanya SP3, surat penghentian penuntutan SKP 2 di kejaksaan. Jadi bisa di kepolisian, bisa di kejaksaan untuk menghentikan proses semuanya. Saudara apakah setuju atau tidak? Yang pasti ini adalah sebuah masukan sampai undang-undang tersebut clear. Tidak ada pasal-pasal multitafsir terkait dengan ya sebuah kalimat yang mungkin mempunyai pemahaman yang berbeda antara kelompok-kelompok antara masyarakat memahaminya, antara masyarakat dengan penegak hukum, antara penegak hukum sendiri ataupun lainnya. Jangan sampai hal ini menjadi dalam tanda kutip sebuah alat politik bagi kelompok tertentu untuk menjatuhkan kelompok yang lain. Itu kan menjadi masalah. Yang pasti pada waktu Rapim 15 Februari 2021, Presiden menghimbau kepada teman-teman penegak hukum bagaimana digaungkan terkait dengan yaitu tadi bahwa Undang-Undang ITE itu perlu direvisi sehingga menghadirkan, menjamin keadilan kepada masyarakat. Itu penting. Jadi undang-undang dibuat bukan untuk menghukum, tetapi undang-undang dibuat untuk menghadirkan keadilan. Dan hal itu pasti ditunggu oleh masyarakat semuanya. Tetapi yang disayangkan adalah sampai karena tidak ada sebuah keputusan akhir, Undang-Undang ITE tidak masuk dalam Prolegnas 2021. Kalau begitu maka ya sangat besar saudara tidak akan mendapatkan revisi atau perbaikan di 2021. Padahal pada saat ini kita semuanya saudara menunggu terkait dengan revisi itu semuanya, sehingga terkait dengan pasal 27, pasal 28 dan pasal-pasal lainnya yang di situ ada multitafsir. Taruhlah misalkan melanggar kesusilaan, tema kesusilaan itu jangan sampai ada pasal karet yang digunakan oleh taruhlah kelompok tertentu untuk menghakimi tertentu atau untuk menjatuhkan tertentu, karena batasan susila akhirnya menjadi debatable yang sangat panjang dan akhirnya pasti yang mendapatkan getahnya para penegak hukum, karena para penegak hukum menerjemahkan pasal sesuai dengan pemahamannya yang dalam atau yang menjadi masalah sebetulnya bukan penegak hukumnya mungkin, tetapi pasalnya. Jadi penegak hukum tidak salah, kemungkinan begitu ya, tapi pasalnya. Karena para penegak hukum kalau memutuskan sesuatu tidak berdasarkan sebuah pasal atau undang-undang,
dia akan menjadi masalah atau dia akan bermasalah sendiri. Begitu juga terkait dengan kasus-kasus yang lain, ya khususnya suku, agama, ras, dan antar golongan. Jangan sampai hal ini digunakan alat untuk menyasar kelompok tertentu, untuk menjatuhkan, karena taruhlah yang bersangkutan kritis. Padahal Pak Jokowi, presiden kita, sudah pernah berharap, hai rakyatku atau masyarakat, silahkan mengkritik kami, silahkan kritik, meskipun kita juga harus paham, kritiknya, kekritisan saudara, itu adalah dalam ranah yang wajar, yaitu adalah membangun negeri, bukan untuk menjatuhkan. Tetapi jangan sampai ada pembelokan. Oh, itu bukan kritis, itu adalah menjatuhkan. Itu kan kadang-kadang memang ya multitafsir kan. Tapi apa yang menjadi pernyataan Pak Jokowi, silahkan kritik, itu adalah menjadi kebaikan dalam membangun, merevisi Undang-Undang ITE. Semoga bermanfaat, semoga segera saja pemahaman itu bisa menyatu antara pemerintah, legislatif, begitu juga masyarakat, khususnya mereka yang kritis, dan selanjutnya negeri kita lebih demokratis tanpa ada tema orang yang menjadi korban dari sebuah pasal-pasal atau beberapa pasal karet dari Undang-Undang ITE. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.